Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobokan gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Tertangkap basah ya. Mahasewa yang demo kemarin ini mengeluarkan kata-kata kotor kepada Presiden Prabowo. Dalam sebuah rekaman video, ada seorang wanita yang sebagai orator itu menyebut Pak Prabowo dengan kata binatang, yakni antit gitu ya. Hal tersebut membuat loyalis Prabowo, pendukung Prabowo geram dan bahkan akan diburu oleh loyalis Prabowo. Dan di video kedua itu ada UAS Ustadz Abdul Somad yang dipermalukan balik oleh warga desa karena menganggap remeh program makan siang bergizi gratis Prabowo Gibran. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Kalau adik-adik mahasiswa itu melakukan demo, mengkritisi kebijakan pemerintah Prabowo Gibran, itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Ya, menyalurkan aspirasi. Tapi kan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa sudah kebablasan ini Bang Saleh. Sudah bukan mengkritisi lagi program-program dari Pak Prabowo, kebijakan Pak Prabowo, tapi sudah menyerang individu dengan mengatakan sesuatu yang tidak etis, mengatakan Pak Prabowo itu anjing. Nah, ini maksudnya apa? Mereka mendemo kebijakan atau sudah ada upaya untuk melengsarkan Pak Prabowo dan Gibran. Sudah ada kata-kata pemakzulan. Yang kedua sudah mengatakan bahwa Pak Prabowo anjing. Ini sudah bukan lagi demo, betul. Tapi sudah menyerang. Ini yang lebih parah lagi, menyerang pribadinya. Ya. Yang kita takutkan dari awal, ditungganginya niat baik dari adik-adik ini untuk melakukan demo, tapi sudah keluar dari konteksnya ini. Dan kayaknya dia bukan mahasiswa itu. Ya, ini yang harus kita cari tahu. Siapa sebenarnya cewek ini? Ya. Siapa sebenarnya dia? Kuliah di mana? Anaknya siapa? Itu yang harus kita tahu. Mahasiswa bayaran itu ya. Jangan-jangan dia bukan mahasiswa. Iya. Ya. Dalam orasinya pun dia mengatakan bahwa Prabowo Gibran membuat undang-undang yang anti rakyat. Undang-undang yang mana? Yang buat undang-undang kan DPR RI. Nah, ini pihak-pihak yang berwajib. Kami harapkan ya bisa mengawasi pelaksanaannya itu, siapa sebenarnya orang itu. Iya. Jangan juga nanti orang-orangnya Prabowo yang nyari cewek itu siapa. Dan ingat ya adik-adik mahasiswa, Bapak Prabowo itu punya masa, jutaan manusia yang sudah memilih dan percayai negara dipimpin oleh Pak Prabowo. Jangan sampai kalian terus memaksa supaya kami berbenturan dengan Anda. Dan kalaupun itu terjadi, negara ini akan hancur. Ya, tidak ada yang menang. Ya. Yang ada kalah kita semua. Ya kalah semua. Tapi kalau mereka terus-terusan memancing begini, yang saya takutkan loyalis Prabowo terpancing, Bang Saleh. Betul. Mereka lupa itu, Bang Saleh. Iya. Masih banyak ribuan relawan yang sampai hari ini masih di belakangnya Pak Prabowo. Kemarin juga kita lihat di beberapa media, mereka juga bagi-bagi duit kok. Oh, berarti kan ada orang di belakangnya yang nyuruh. Ya adalah Bang Saleh. Tugas negara itu bukan ngasih makan anak. Tugas negara itu ngasih kerja pada bapaknya. Anaknya ya diurus bapaknya. Apa yang negara ngurus? Negara itu menyediakan lapangan kerja. Bapaknya punya gaji, ngasih makan anaknya bergizi. Begitu konsepnya. Bagaimana anak dikasih makan dari APBN, sementara ayahnya dibiarkan tidak punya pekerjaan. Dukung Pak Prabowo, harus lihat ini. Ada apa dengan makan gratis?
Apakah salah Pak Prabowo ini mengadakan makan gratis? Mohon maaf saudaraku, saya memang tidak kenal Pak Prabowo. Saya memang tidak dekat dengan Pak Prabowo. Tapi saya sama Pak Prabowo itu sudah nyambung. Kenapa nyambung? Wairihi wa syarrihi minallah. Jiwaku, jiwamu, rasaku, rasamu tembus kepada Allah. Kok bisa jelas? Masih ingat gak kasus viral Kartika Putri yang katanya calon presiden tes ngaji, ya kan? Sebetulnya nggak perlu tes ngaji aja, calon presiden ini udah pada bisa ngaji. Tapi kita lihat di Pak Prabowo, ya, apakah kita bisa melihat dengan mata hati kita? Apakah kita bisa melihat dengan ma'rifat kita? Belum tentu bisa. Karena apa yang Anda lihat dari Pak Prabowo itu selalu salah. Gitu. Kenapa? Jelas Pak Prabowo sekalipun dia nggak bisa ngaji, sekalipun dia belum tahu ayat suci Al-Quran, tetapi dia sudah menjadi ayat Al-Quran untuk saya. Loh, kok bisa? Jelas. Orang pintar membaca ayat suci Al-Quran, tetapi tidak ada yang bisa menyadari peran di dalam ayat yang kita baca itu. Nah, Dawu Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, siapa yang memberikan makan kepada orang, sama pahalanya dengan dibangun 1000 masjid. Ini daunnya Syabdul Qadir Al-Jailani. Ini sudah ada di Pak Prabowo. Dan yang kedua, Anda mempertanyakan keislamannya Pak Prabowo, dan Anda mempertanyakan keimanannya Pak Prabowo dengan program makan gratis. Bapak Prabowo sudah menunjukkan satu surat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahutu 'ala ta'amil miskin. Tahu nggak kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Ini sudah jelas. Sudah jelas Bapak Prabowo ini sudah menjadi ayat untuk diri kita sendiri. Bahkan untuk orang-orang yang ahli membaca hadis, yang ahli membaca tafsir, yang ahli membaca kitab. Ini teguran keras untuk kita pribadi. Kalau ingin tahu, kita sadari itu. Jangan selalu menyalahkan Pak Prabowo. Dikit-dikit program ini salah, program itu salah. Jangan. Kita lihat itu Pak Prabowo beragama Islam, saudaraku. Lewat ayat itu saja beliau sudah jujur bahwa dia itu orang Islam. Dia tidak mendustakan agamanya. Dia cinta kepada anak yatim, dia cinta kepada orang miskin. Masih salah. Ada apa dengan hatimu, wahai saudaraku, sehingga kamu membenci Pak Prabowo Kalian yang dalam. Pak Prabowo itu dengerin itu. Ada apa? Apakah Pak Prabowo pernah menyakiti hatimu? Apakah Pak Prabowo pernah melakukan kesalahan terhadapmu?